Salam seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita beribadah kepada Tuhan. Tentu dengan penuh sukacita. Karena ini hari spesial bagi kita. Boleh berhadapan menghadiri hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati. Ibadah pada hari ini kita mulai di dalam nama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Damai sejahtera Tuhan turun ke atas kita sekalian. Amin. Dengarlah firman Tuhan yang memanggil kita beribadah. Haleluya. Pujilah Tuhan di surga. Pujilah Dia di tempat tinggi. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Keagungannya mengatasi bumi dan langit. Mari kita mengagungkan nama Tuhan dengan satu pujian, nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah Pencipta cakrawala. Segala serafim terpujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorak bagi Rajamu, bersorak-sorak bagi Rajamu. Wahai raja-raja dan pembesar di bumi yang memerintah dunia, kerunahan negara yang juaranya muda, ucap syukur padanya. Bersorak-sorak bagi Rajamu, bersorak-sorak bagi Rajamu. Baik, ketiga, nyanyikan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, seperti ciptaannya semesta alam. Pujilah Tuhan kemuliaan, nyanyikan haleluya. Bersorak-sorak bagi Rajamu, haleluya. Bersorak-sorak bagi Rajamu, haleluya. Bersorak-sorak bagi Rajamu, bersorak-sorak bagi Rajamu. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersuka cita, bergembira, walaupun di tengah kondisi krisis ini. Karena kami memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang setia, Allah yang selalu mengasihi kami, dan tak pernah meninggalkan kami. Sekarang pun Engkau memberikan kesempatan bagi kami
boleh menghampiri hadirat-Mu yang kudus, yang suci itu. Kami menyadari siapa kami ya Tuhan. Orang yang mulutnya sering mendukakan hati Tuhan. Pikirannya yang sering memikirkan hal-hal yang jahat. Begitu juga perbuatannya tidak membanggakan hati-Mu. Kami memohon pengampunan kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah anugerah-Mu memperbolehkan kami mendekat kepada-Mu. Dan Engkau yang memimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Dan kami rindu hanya nama-Mu yang dimuliakan. Terimalah kasih ya Tuhan. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita menerima firman Tuhan yang menjadi petunjuk baru dan berita anugerah bagi kita. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan. Bagian firman Tuhan tadi mengajak kita untuk bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan telah menebus kita, dibayar dengan harga yang mahal. Itu hal yang luar biasa. Mari kita menyanyikan pujian, bersyukurlah. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kita nyanyikan sekali lagi pujian ini. Datanglah ke Bait-Nya. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya.
Mari seluruh jemaat saya undang kita berdiri. Kembali kita bersama-sama mengakui pengakuan iman kita bersama dengan orang percaya di seluruh dunia. Demikian pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita siapkan hati. Bagaimana kita ini bisa saja dijajah oleh finansial. Apa itu? Dan bagaimana kita bebas darinya? Mari kita mempersiapkan hati dengan satu pujian, Ku Memilih Yesus.
tak mau jadi raja penguasa, namun di belenggu dosa. Memilih Yesus lebih indah dari semuanya. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu adalah orang-orang yang mencintai Tuhan, karena Bapak Ibu tetap setia untuk boleh beribadah di dalam Tuhan, di dalam situasi COVID yang sudah berlangsung hampir 2 tahun ini. Sebelum kita sama-sama mulai beribadah, mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Tuhan, kami mau belajar dari firman-Mu. Kami rindu Tuhan, tolong dan pimpin kami, bukakan hati dan pikiran kami untuk boleh mengerti dan memahami kebenaran tentang finansial. Jadilah seperti yang Kau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tema saya pada hari ini adalah penjajahan finansial, yang terambil dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-8, ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-34. Namun saya akan membacakan ayat yang ke-19 sampai 25 dan kemudian loncat ke ayat yang ke-31 sampai yang ke-34. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Mari kita sama-sama memperhatikan tayangan video berikut. Seorang yang bernama Miles Momo
Dengan quote-nya dia berkata demikian, hidup dibentuk dari keputusan-keputusan yang dibuat setiap hari dan keputusan-keputusan terbentuk oleh prioritas kita. Ketika kita salah mengambil prioritas, maka kita bisa berakhir lebih awal di dalam lubang 1 kali 2 meter. Hidup kita bukan hanya berakhir dari lubang, tetapi sesungguhnya hidup kita dimulai dari lubang, kemudian dari lubang, melalui lubang, dan berakhir di dalam lubang. Ketika kita dilahirkan dari rahim ibu yang berlubang, masuk ke dalam lubang dunia, dan tinggal di dalam dunia yang berlubang ini. Dan kita hidup, kita makan, kita minum dari mulut yang berlubang. Lalu ketika kita buang, kita pipis dan BAB juga melalui lubang. Dan ketika kita mau belajar, kita mendengar, dan kita juga melihat, kita juga melalui lubang yang sama, yaitu mata dan telinga kita. Ketika kita bisa menggunakan lubang demi lubang dengan benar, maka kita harus memiliki sebuah prioritas. Karena prioritas ini akan menentukan pilihan kita, dan pilihan ini akan menentukan kehidupan daripada kita. Berkaitan dengan pilihan-pilihan hidup, kita dihadapkan kepada pilihan tentang finansial dan juga Tuhan di dalam finansial itu. Apa sih yang dimaksudkan dengan penjajahan finansial? Yang dimaksudkan dengan penjajahan finansial adalah finansial yang menguasai atau mengendalikan keinginan, pikiran, dan kehidupan seseorang karena khawatir akan apa? Akan hidup dan tubuhnya. Jadi dengan lain kata, finansial itu menjadi satu prioritas, finansial itu menjadi penguasa, finansial itu yang mengendalikan keinginan, kemudian pikiran, dan juga kehidupan daripada seseorang. Nah, ketika kita membiarkan finansial itu menjadi pemimpin kita, sesungguhnya finansial membuat kita menjadi budak. Dan kita budak daripada finansial, baik di dalam mencari finansial dan juga di dalam menggunakan finansial. Nah, kita takluk kepada finansial. Bagaimana seharusnya kita menyikapi finansial yang benar? Apa yang Alkitab katakan tentang finansial atau harta? Lalu apa yang terjadi ketika kita berhasil mengumpulkan harta? Di dalam bagian yang kita tadi sudah baca, di sana dijelaskan, menariknya sekali, langsung dikatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Belum apa-apa, tetapi ada larangan di situ, jangan mengumpulkan harta di bumi. Perhatikan bagian ini baik-baik. Kita tidak dilarang mengumpulkan harta. Tetapi bagian itu yang dilarang adalah mengumpulkan di bumi. Apa buktinya? Buktinya di dalam bagian itu kemudian dikatakan ayat yang ke-20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Jadi boleh mengumpulkan harta, tetapi yang dilarang itu adalah mengumpulkannya di dalam dunia ini. Tetapi kita boleh mengumpulkan harta di surga. Kalau begitu apakah hartanya berbeda? Tidak. Ini berbicara tentang finansial. Ini berbicara tentang harta. Jadi konteksnya tetap yaitu bahwa kita mengumpulkan harta itu boleh, tetapi di surga. Di surga. Kenapa begitu? Yang pertama di sana dikatakan
Karena di bumi ngengat dan karat merusaknya. Kalau kita punya harta benda, maka dua hal ini yang bisa merusaknya. Tetapi kalau kita juga punya harta benda yang dalam bentuk harta karun, mungkin di sana dikatakan juga bahwa pencuri mencuri dan kemudian merusakkannya. Kalau begitu, berarti yang kita harus antisipasi adalah bagaimana kita mengumpulkan harta itu, tetapi harta yang kita kumpulkan itu untuk di surga. Sebenarnya sama masalahnya juga, yaitu apa? Ketika dikumpulkan harta itu juga menjadi masalah ngengat dan karat dan pencuri. Tetapi yang menariknya di sana dikatakan kumpulkanlah di surga. Ini mengajarkan kepada kita adalah cara pandang kita, cara kita melihat daripada harta itu. Ketika kita harus melihat harta itu, kita harus melihat harta itu dari sudut pandang daripada Tuhan. Di dalam bagian itu jelas mengumpulkan harta di surga. Apa maksudnya harta di surga? Di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-34 sampai ke-35. Di sana dikatakan, terimalah kerajaan yang kuberikan padamu. Oh, kerajaan apa? Di dalam bagian itu diceritakan bahwa ada seseorang kemudian masuk ke dalam surga dan kemudian diberikan kerajaan atau kemuliaan. Kenapa dia bertanya, kok aku dapat? Karena ketika aku lapar, ketika aku haus, kamu memberi aku makan dan minum. Ketika aku di tempat orang asing, kamu memberikan aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kau memberi aku pakaian. Dan ketika aku sakit, kau menolong dan mengobatiku. Di dalam bagian ini jelas sebenarnya harta yang boleh dikumpulkan itu untuk apa? Yaitu harta di surga. Jadi bagaimana kita menggunakan harta yang kita kumpulkan itu untuk pekerjaan-pekerjaan di dalam kemuliaan daripada Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan yang mendatangkan kebaikan untuk mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Itu adalah harta yang kita kumpulkan di dalam surga. Itu sebabnya kemudian dikatakan di situ, carilah dahulu. Di sana bicara apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa maksudnya carilah dahulu? Kata dahulu menunjukkan sesuatu prioritas. Prioritas mencari sesuatu. Prioritas mengumpulkan harta. Kumpulkan harta di surga. Itu prioritas kita. Itu fokus kita. Jadi kita tetap harus bekerja. Jadi kita tetap harus mengumpulkan. Tetapi mengumpulkan itu untuk surga. Carilah. Kata carilah itu atau di dalam bagian ini digunakan dalam bentuk imperatif, yaitu perintah. Kita harus mencari. Tetapi perintahnya bukan sekedar mencari, tetapi carilah terus menerus dengan inisiatif, dengan kreativitas kamu, dengan kekuatan kamu, dengan semampunya kamu, cari. Apa yang dicari? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Oh, di sini menjadi berubah sekarang. Tadi kita mengumpulkan harta, tetapi sekarang di dalam bagian selanjutnya di sini dikatakan carilah dahulu. Di dalam ayat yang kalau kita baca 15 tadi, 15 sampai ke maksud saya ayat yang ke-19 sampai yang ke-24, kemudian disambung dengan kata ayat yang ke-25, karena itu aku berkata padamu. Jadi dua bagian ini yang bicara tentang harta
dan berbicara tentang kekhawatiran, ini tidak bisa dilepaskan. Karena ini ada gandengannya. Itu sebabnya kemudian dikatakan, karena itu carilah dahulu kerajaan Allah. Jadi kita harus mencari kerajaan Allah terlebih dahulu di dalam kita mengumpulkan harta. Apa yang dimaksudkan dengan kerajaan Allah? Kerajaan Allah berarti Allah menjadi raja, Allah menjadi pemimpin, Allah menjadi penguasa, Allah menjadi pengendali. Jadi kalau kerajaan Allah yang kita cari, berarti kita harus menundukkan diri ke dalam kepemimpinan daripada Tuhan ketika kita mencari dan mengumpulkan harta. Kita tidak bisa mencari harta, tetapi kita berjalan dengan cara kita. Kita harus mencarinya berdasarkan kepemimpinan daripada Tuhan. Apa yang dimaksudkan dengan carilah dahulu kebenaran? Kebenaran itu berarti ajaran-ajaran Tuhan yang benar. Peraturan, perintah, ketetapan atau firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, yang kita kemudian harus menjadikan itu sebagai satu dasar di dalam kehidupan kita. Nah, dengan mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya ini bukan berarti kita abai di dalam mencari harta, tidak. Tetapi dengan mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, menjadikan Allah pemimpin dan mendasari kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu untuk mencari harta atau mengumpulkan finansial, maka kita akan mencari finansial dengan cara Tuhan. Maka kita akan mengumpulkan harta di dalam pimpinan daripada Tuhan. Tidak mungkin orang yang mencari kebenaran, mencari kerajaan Allah dan kebenaran, kemudian tidak mencari uang. Tidak mungkin. Tidak mungkin orang kemudian yang mencari kerajaan Allah dan kebenaran itu menjadi orang yang tidak bertanggung jawab. Tidak mungkin. Pasti dia akan menjadi orang yang bertanggung jawab. Pasti dia memiliki karakter yang benar. Karena dia hidup di dalam pimpinan Tuhan dan hidup berdasarkan firman Tuhan, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan bisa dikerjakan dengan benar, bisa dikerjakan dengan baik, sehingga itu berkenan kepada Tuhan dan Tuhan memberkatinya. Itu sebabnya kemudian dikatakan di dalam bagian itu, Tuhan tahu yang kamu butuhkan. Tuhan tahu. Jadi bukan berarti lalu kemudian ketika kita fokus kita kepada kerajaan Allah dan kebenarannya, kita tidak mencari uang. Tetapi lihat perbedaannya. Orang yang mencari uang menjadi budak daripada uang atau finansial. Tetapi orang yang mencari Tuhan, menjadikan Tuhan pemimpinnya, atau kita menjadi pelayan daripada Tuhan, dan kita bisa bekerja berdasarkan kebenaran daripada firman Tuhan. Nah, dengan begini kita bisa menyadari bahwa kita perlu terlebih dahulu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan kemudian di sana dikatakan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kata semuanya itu tentu saja mengacu kepada kebutuhan yang di atas yang tadi disampaikan. Makan, minum, pakaian. Ini memang berbicara tentang masalah yang mendasar. Paling mendasar. Kita tidak akan mati kalau kita nggak punya rumah. Kita tidak akan mati kalau kita tidak punya kendaraan. Tetapi kita akan mati kalau kita tidak makan dan minum. Itu sebabnya Tuhan mengatakan, bukankah hidup itu lebih penting daripada pakaian? Itu sebabnya kemudian di sana dikatakan, Salomo saja di dalam kemegahannya sebagai raja yang paling kaya, dia tidak berpakaian seperti bunga bakung.
Dan Tuhan memelihara bunga bakung dan memberkati luar biasa. Ada ratusan spesies daripada bunga bakung. Lihat yang satu ini, warnanya menarik sekali, bagus sekali. Dan Tuhan mengatakan, Salomo saja tidak sebagus bunga ini. Lalu kemudian dia mengatakan, lihatlah burung-burung di langit. Tetapi di dalam Injil Lukas dikatakan, lihatlah burung gagak. Saudara, burung gagak itu burung yang apa sebenarnya? Salah satu burung yang cerdik, salah satu burung yang cerdas. Di antara burung dia adalah yang paling cerdas. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mengatakan, bunga bakung, burung, Tuhan pelihara. Maka Tuhan pun memelihara kita. Kalaupun COVID ini sudah berjalan mau mendekati 2 tahun. Apakah Tuhan tidak memelihara kita? Tuhan selalu pelihara kita, bukan? Ada orang-orang yang Tuhan pakai untuk memelihara orang-orang lain yang membutuhkan makanan. Bahkan ketika dia sakit, ketika dia harus isoman, Tuhan mengirimkan burung-burung gagak untuk kemudian memberikan mereka makanan. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang mengumpulkan harta di surga. Orang-orang yang peduli akan kesusahan orang lain. Orang yang peduli akan kesulitan dan penderitaan orang lain. Dan ketika dia peduli itu, dia berbagi dan memberikan finansialnya. Ada yang memberikan makanan, ada juga yang memberikan uang, ada yang memberikan vitamin, ada yang memberikan obat-obatan dengan rela hati. Inilah yang disebut dengan kerajaan surga dan kebenaran. Karena dilakukan sesuai dengan yang Tuhan ajarkan dan sesuai dengan yang Tuhan perintahkan di dalam kepemimpinan daripada Tuhan. Mungkin kita khawatir nanti usahanya bagaimana dan lain sebagainya. Tetapi mari kita percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Bahwa Tuhan berjanji, jikalau Tuhan memelihara bunga bakung dan dia juga memelihara daripada burung-burung di langit, Tuhan juga akan memelihara kita. Karena itu, mari kita coba lihat apa sih paradigma finansial, ya? Paradigma finansial di dalam Tuhan. Yang dimaksudkan dengan finansial di dalam Tuhan adalah menetapkan Tuhan sebagai Tuhan atas keinginan, atas pikiran dan perkataan dan perbuatan kita di dalam mencari, mengatur dan menggunakan finansial sebagai alat. Jadi jelas di dalam bagian ini ketika kita berbicara tentang finansial di dalam Tuhan, seperti yang tadi kita sudah sama-sama pelajari, bahwa kita harus menetapkan di dalam keinginan kita harus menetapkan di dalam hati kita bahwa Tuhan itu adalah pemimpin kita. Tuhan itu adalah tuannya kita yang harus kita tunduk, yang harus kita hormati, yang harus kita taati. Sehingga ketika kita menempatkan Tuhan sebagai Tuan, maka keinginan kita tidak fokus kepada mengumpulkan harta di dunia, tetapi fokus kepada kebenaran dan kerajaan Allah. Yaitu mengumpulkan harta di surga dengan cara memakai harta itu sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Sehingga pikiran dan keinginan kita dipenuhi oleh firman Tuhan. Dan pikiran dan kemudian juga perasaan kita itu akan terwujud di dalam perkataan dan perbuatan kita. Ketika ini terwujud di dalam pikiran dan perkataan dan perbuatan kita, maka kita sudah mewujudkan, kita mencari kerajaan Allah,
dan kebenaran terlebih dahulu. Karena pikiran kita dan keinginan kita yang akan menentukan apa yang akan kita katakan, apa yang kita ajarkan, dan apa yang kemudian kita perbuat di dalam kita mengumpulkan finansial. Karena itu di dalam Amsal pasal yang ke-4 ayat yang ke-23 di sana dikatakan, jagalah hatimu karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi ketika kita mau memiliki paradigma yang benar dan mengumpulkan harta di surga, atau paradigma kita tentang finansial yang benar, maka kita harus menjaga hati kita. Dan caranya hanya menundukkannya kepada Tuhan dan firman Tuhan yang diajarkannya kepada kita. Sehingga dengan kita menerima kebenaran itu menjadi dasar daripada pemikiran, keinginan kita dan hidup kita, maka kita akan fokus untuk kemudian melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki untuk kemudian kita lakukan di dalam mengumpulkan harta di surga. Prioritas dan fokus kita yang benar dengan menjadikan Tuhan pemimpin membuat kita bisa membuat keputusan-keputusan yang benar, dan karena berdasarkan kebenaran firman maka kita bertindak dengan tepat dan benar. Saudara, ini menjadi dasar daripada kita di dalam kita hidup terhadap finansial, baik di dalam mengumpulkan finansial, baik juga kemudian di dalam menggunakan finansial itu sendiri, dan juga mengatur finansial itu. Kita akan melakukan berdasarkan yang Tuhan kehendaki. Sehingga kemudian finansial itu bukan menjadi tuan kita, tetapi Tuhanlah yang menjadi tuan kita, dan finansial itu menjadi alat di dalam tangan kita yang kita pakai untuk mengumpulkan harta di surga. Saya akan menutup bagian ini dengan kesaksian daripada seorang dokter yang lagi rame saat ini, yaitu Dr. Gunawan. Dokter ini menangani Deddy Corbuzier ketika dia kena COVID. Deddy Corbuzier merasa badannya sehat-sehat saja, kuat, lalu kemudian dia juga vitamin D-nya tinggi, lalu kemudian merasa tidak mungkin kena COVID, tetapi ternyata Tuhan mengajar dia untuk menjadi orang yang rendah hati juga. Dan kemudian dia kena COVID, dan ketika kena COVID ada masa di mana dia memasuki simptom kronis yang membuat dia di dalam waktu 3 hari itu apakah dia akan survive, hidup, atau dia akan lewat di situ. Dan dokter ini adalah dokter yang merawat dan menolong dia. Dan ketika di dalam perawatan itu ternyata Tuhan berbicara banyak kepada Deddy Corbuzier. Dia mendengar apa yang dilakukan oleh Dr. Gunawan ini. Dr. Gunawan ini adalah orang yang kemudian dikatakan ketika pasiennya sakit tidak mampu, dia rela mengeluarkan uangnya sendiri untuk membelikan obat dan untuk mengobati pasiennya supaya sembuh. Lalu ketika ditanya kenapa kamu lakukan itu? Karena saya tahu kalau saya tidak memberikan obat itu dia mati. Sekalipun itu dengan uangmu sendiri. Iya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Inilah yang disebut Dr. Gunawan inilah. Yang mencari kerajaan Allah dan kebenaran di dalam hidupnya. Dan dia mengumpulkan harta di surga. Lalu kemudian Deddy Corbuzier bilang lagi. Karena itu dokter dikatakan tidak punya mobil. Jadi kalau ke rumah sakit masih naik Grab. Iya. Dan pada akhirnya benar seperti firman Tuhan.
Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Deddy Corbuzier bukan hanya memberikan uang 1 koper kepada Pak Gunawan ini untuk mengobati orang-orang yang akan dia obati, tetapi dia memberikan sebuah hadiah, mobil yang cukup luks untuk seorang yang sudah mengasihi pasien-pasiennya dan hidup di dalam kesaksian yang benar. Biarlah ini boleh menjadi pelajaran buat kita, bahwa ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan tidak tutup matanya. Mungkin kita merasa kapan Tuhan menolong kita dan memberkati kita, tetapi tiba waktunya Tuhan akan menambahkan kepada kita. Karena di sana dikatakan Tuhan tahu bahwa kita membutuhkannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman ini. Biarlah kami boleh belajar ya Tuhan, mencari, mengatur, dan menggunakan finansial berdasarkan kerajaan Allah dan kebenarannya. Sehingga finansial menjadi alat di dalam tangan kami, dan Tuhan menjadi Tuan, menjadi pemimpin yang mengatur hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, tolong setiap kami untuk mulai saat ini belajar firman Tuhan menjadi dasar ketika kami hidup, kami bekerja, kami berbisnis. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita masuk di dalam beberapa pokok doa yang kita panjatkan bersama. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk keberadaan kami, khususnya selama 1 minggu telah kami lewati. Di tengah pandemi Engkau menjagai dan melindungi kami. Kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu atas segala kecukupan. Itu semua anugerah. Kami bersyukur untuk perlindungan dan pimpinan Tuhan di dalam berbagai kesulitan yang kami hadapi. Bapa, saat ini kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sakit. Mungkin mereka saat ini putus asa. Hanya Engkau Tuhan, melalui Roh Kudus memberikan pengharapan. Biarlah mereka ingat bahwa Engkau ada, selalu beserta dengan mereka, sehingga mereka boleh kuat. Kami menyerahkan keluarga yang mendampingi, anugerahkan kesabaran, anugerahkan hikmat, sehingga keberadaan mereka sungguh memberikan support bagi yang sakit. Engkau juga ya Tuhan yang terus menjadi Yehova Jireh di dalam segala kebutuhan yang mereka butuhkan. Bapa, kami berdoa juga bagi gereja kami di dalam rencana membuat program tahun depan. Biarlah ya Tuhan kami semua, para hamba Tuhan, majelis aktivis, boleh terus memohon pertolongan-Mu, pimpinan-Mu, agar Engkau Tuhan yang berkata-kata kepada kami, apa yang kami lakukan, dan apa yang Tuhan akan kerjakan tahun depan di dalam gereja ini. Sehingga semua yang tertulis di dalam program itu adalah yang Tuhan mau. Itu yang kami rindukan ya Tuhan. Bapa, kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk beberapa kota pandemi ini penyebarannya menurun. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami melihat itu sebagai bagian kasih Tuhan dan juga tanggung jawab kami. Bagaimana kami menjalankan protokol kesehatan dengan ketat.
termasuk kami umat-Mu. Biarlah kami menjadi contoh dan teladan. Kami berdoa terus bagi pemerintah pusat, daerah, sampai yang paling bawah. Biarlah mereka bisa bekerja sama dan melakukan hal yang luar biasa di tengah kejadian yang luar biasa ini. Sehingga pandemi ini, kalau boleh, bisa berlalu dengan cepat. Kami berdoa bagi ekonomi bangsa kami. Engkau yang memulihkan. Ada tim yang telah dibentuk dan biarlah mereka terus bekerja di bawah pimpinan-Mu sehingga ada pemulihan dengan cepat. Tuhan, kami terus berdoa juga bagi gereja kami di dalam kegiatan-kegiatan baik ibadah online, baik yang dilakukan secara Zoom, apakah itu rapat-rapat, kiranya juga Tuhan yang memimpin. Sehingga semuanya berjalan dengan baik. Dan segala semuanya itu hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami menyerahkan hidup kami 1 minggu yang akan datang. Hanya di dalam tangan kuasa Tuhan yang melindungi, memelihara, dan menjagai kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Yang kami panjatkan di dalam nama Yesus. Yang telah mengajar kami berdoa demikian. Kita puji syukur kepada Tuhan karena Ia terus berfirman kepada kita. Secara khusus selama 1 minggu Ia memberkati kita dan merasakan Dia adalah Yehova Jireh. Mari kita membawa persembahan itu. Baik melalui transfer atau mungkin kita langsung bawa ke gereja. Atau seperti yang dikatakan di dalam warta. Mari kita membawa persembahan itu dengan satu pujian, Tuhan, ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Tak kekayaan
Mari kita berdoa. Bapa, semua yang kami miliki sebenarnya semua adalah milik-Mu. Sekarang kami mengucap syukur karena Engkau berikan kepada kami. Dan kami melihat itu sebagai anugerah. Terimalah ucapan syukur kami melalui persembahan yang kami beri. Dan biarlah kami belajar walaupun di tengah-tengah kesulitan hidup. Boleh kami tetap bersyukur kepadamu. Bukan hanya melalui persembahan ini. Tapi seluruh kehidupan kami. Terimalah ucapan syukur kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita mengakhiri ibadah ini dengan menyanyikan doksologi kemuliaan bagi Allah Bapa. Kemuliaan bagi Allah Bapa, bagi Allah Putra dan Allah Roh Kudus, seperti semula kini dan terus kekal selama-lamanya. Kemuliaan bagi Allah Bapa, bagi Allah Putra dan Allah Roh Kudus, seperti semula kini dan terus kekal selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan dan tengadahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan hikmat pada setiap kita untuk mencari, mengatur, dan menggunakan finansial, sehingga diberkati secara finansial dan menjadi berkat bagi sesama sampai Kristus datang kembali. Amin. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Silakan duduk kembali, ibadah selesai. Tuhan memberkati.